Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum amma ba'd. Pemirsa sekalian dan juga yang para peserta yang hadir dalam acara, pada kesempatan kali ini kita bikin acara dukungan ulama dan tokoh umat bela Gus Dur, mubahalah ajaran Islam, stop kriminalisasi ulama. Acara ini memang didedikasikan dalam rangka memberikan pembelaan hukum kepada Gus Dur yang kita ketahui pada tanggal 14 bulan November yang lalu ditangkap dan ditahan oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita sejumlah tokoh advokat yang akan membersamai kita. Baik yang sudah hadir di sini, dari sebelah kiri saya ada Kanda Refli Harun yang kita ketahui beliau adalah ahli hukum tata negara. Kemudian di sebelah kiri tepat saya ada Bang Egy Sujana. Juga di sebelah kanan saya ada Bang Mahmud. Sedang dalam perjalanan juga nanti akan membersamai kita Bang Novel Bamukmin. Kemudian ada Bang Juju Purwantoro. Ada juga Bang Aziz Januar. Dan Babe Aldo. Karena Babe Aldo tadi juga sudah konfirmasi dalam perjalanan menuju kemari. Saya ingin mengingatkan kembali kasus Gus Dur ini bermula pada tanggal 26 September yang lalu ketika Gus Dur mengundang atau memberikan satu sarana podcast terhadap Bambang Trimulyono, dan kemudian untuk meyakinkan tentang buku yang ditulis oleh Bambang Trimulyono, yakni Jokowi Undercover yang kedua, di mana di dalam buku tersebut diantaranya berisi tentang riwayat pendidikan saudara Joko Widodo yang oleh Bambang Trimulyono. Ya, disebutkan bahwa ijazah-ijazah yang dimiliki oleh saudara Presiden Joko Widodo adalah palsu, baik ijazah SD, SMP, SMA, termasuk S1 di perguruan tinggi UGM. Nah, kemudian Bambang Trimulyono mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terkait dugaan ijazah palsu tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar pada tanggal 3 Oktober 2022. Nah, jadi siang kita daftarkan saat itu, dan kebetulan kami, Bang Egy Sujana dan kawan-kawan ini memang menjadi tim kuasa hukum penggugat yang mewakili saudara Bambang Trimulyono pada tanggal 3 Oktober 2022 mendaftarkan perkara dan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun malamnya saat itu Gus Dur mendapat panggilan langsung dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber di Malang. Jadi Direktorat Tindak Pidana Cyber langsung datang ke rumah Gus Dur pada malam harinya tanggal 3 Oktober mengajukan pemanggilan terhadap Gus Dur. Kemudian setelah gugatan bergulir, gugatan itu kemudian direncanakan, dijadwalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sidang pertama, yakni pada tanggal 18 Oktober 2022. Dan pada tanggal 18 Oktober 2022 itu kita tidak tahu ya apa kejadian yang akan menimpa Gus Dur dan juga Bambang Tri. Namun sebelum tanggal 18 Oktober, yakni tepatnya di tanggal 13-nya, Bambang Trimulyono ditangkap dan Gus Dur juga ditangkap, dan akhirnya tim kuasa hukum mengambil kebijakan mencabut perkara sampai nanti keadaan bisa kita pertimbangkan lagi setelah Bambang Tri nanti bisa bebas begitu, karena konsentrasi kita hari ini adalah membela Gus Nur begitu. Dan perlu kita ketahui bahwa Gus Nur
sedianya kami duga akan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena dulu saya, Bang Egy Sujana dan kawan-kawan pernah mendampingi Gus Nur saat Gus Nur dilaporkan oleh Ketua Umum Banser yang saat itu belum menjabat Menteri Agama, Saudara Yakut Khalil Khumas, itu diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena itu kita pada awalnya tim hukum itu mempersiapkan diri untuk bersidang menghadapi perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun qadarullah ternyata ada perubahan. Menurut penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber, Gus Nur akan diadili di Pengadilan Negeri Surakarta. Dan untuk mengetahui detail apa yang terjadi di Surakarta, alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Dr. Muhammad Taufik SHMH, karena beliau ini adalah koordinator tim hukum di wilayah Surakarta. Jadi ini ada tim hukum yang di Surakarta, ada juga tim hukum yang di Jakarta. Nanti saat persidangan nanti akan ada kolaborasi antara tim hukum yang ada di Surakarta juga tim hukum yang ada di Jakarta. Saya ingin informasikan untuk tim yang ada di Surakarta itu dikoordinatori oleh Dr. Muhammad Taufik SHMH, kemudian ada rekan Zainal Mustafa SPD SHMH, ada R. Ahmad Ridho Prabowo SH, ada Ratno Agustio Hutomo SHMH, kemudian ada Agus Susilo Musli SH, ada Andika Dian Prasetya SH, kemudian Waliana SHMH, dan Nail Tiano SH. Adapun untuk tim yang ada di Jakarta, ada Bang Egy Sujana SHSMI, ada Bang Ahmad Mihdan SH, ada Bang Damai Hari Lubis SHMH, ada Yasin SH, ada Bang Ismar Safrudin SHMA, ada Bang Juju Purwantoro SHMH, ada Bang Aziz Januar SHMH, ada Bang Novel Bamukbin, ada Bang Mahmud SHMH CLA, ada Bang Muhtar Effendi SHMH, ada rekan Riki Fatamazaya Munte SHMH, dan yang lainnya. Dan untuk mengetahui perkembangan Gus Nur setelah dipindahkan dari tahanan Bareskrim Mabes Polri ke Solo, dan kemudian terakhir infonya ditarik ke Semarang, kami persilahkan kepada Pak Taufik untuk menyampaikan. Sebelumnya Pak Taufik, Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas ya suara kami dari Jakarta ya Pak Taufik? Jelas, saya bisa mendengar jelas. Cuma gambarnya ini rekan-rekan nggak terlihat, tapi tidak apa-apa lah ya. Kita ada saja. Baik, kalau di YouTube gambar kita bisa terlihat semua insya Allah Pak Taufik ya. Baik Pak Taufik, tolong diceritakan kronologis sejak Gus Nur oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber rencananya dipindahkan ke Solo dan terakhir akhirnya ditaruh di Rutan Polda Jawa Tengah. Kepada Bapak Dr. Muhammad Taufik SHMH dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang hadir di ruang studi pendidikan kesehatan, pernah sejauh kemudian Bang Egy Sujana, ya, Pak Kosinuddin, nanti Pak Ahmad Medan, dan Bang serta Bang mungkin yang ada di situ yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Syukur saya juga Bapak komunikasi ya antara di Jakarta yang alhamdulillah bisa kita selesaikan. Jadi memang saya dipesan oleh Mas Ahmad Khosidin bahwa beliau menyampaikan itu di hari Seninnya ya, hari Seninnya disampaikan. Kelihatan besok Pak akan ke Solo itu Pak Taufik, tolong Pak Taufik Pak Taufik kan susunan penasihat hukum, kemudian saya kirimkan nama. Sekarang teknologinya digital ya, kita pakai penasihat hukum, dan kemudian sebelum berangkat dari Jakarta, jadi itu Selasa pagi ya, Selasa pagi itu berarti tanggal 29 ya, tanggal 29 November. Saya dapat kontak nomornya ketua timnya Komisaris Polisi Tata yang menurut saya beliau welcome ya, jadi welcome. Jadi kronologinya nih, awalnya memang ada pemikiran karena ini otomatis ya disidangannya di Surakarta dan sekaligus
tempat penahannya di Jakarta. Jadi saya bicara lancar dengan komplotor, saya bilang kalau berdasarkan pada pasal 84 ayat 20 ya, di mana di situ saksi dan alat bukti ya, dan tempat yang paling dekat dengan mereka semua itu adalah di Surakarta. Kemudian pertimbangan yang lain, mereka usianya sudah tua ya, karena itu guru dan mungkin teman tentu lebih tua ya. Lalu di perbincangan saya juga sempat berkomunikasi. Pertanyaan saya pertama adalah ini berangkatnya naik apa, maksudnya terus terang ya. Kemudian disampaikan tidak jadi naik Citylink ya, tetapi dan terbanglah kemudian ke Semarang, dan kita berkomunikasi lancar karena di Semarang itu lebih kurang pukul 11 ya, pukul 11. Yang pertama saya katakan bahwa saya ingin selalu bisa berkomunikasi dengan Gus Dur dan Pak Bambang. Kemudian yang kedua, saya ingin perhatian bahwa karena perkara ini tersangkanya dan barang bukti dimakan ke Solo, ya saya menghendaki juga penahanannya dilakukan di Surakarta. Dan memang kalau kita baca berita acaranya, rekomendasi dari Kejaksaan Agung kepada Kejaksaan Negeri, dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Surakarta, memang jelas disebutkan di urutan Polresta Surakarta. Jadi ketika berkas perkara sudah disampaikan tahap kedua, berarti otomatis kewenangan nahan kita berpindah dari kepolisian dalam hal ini tim Cyber Mabes Polri dipindahkan ke Kejaksaan Tinggi dan kemudian Kejaksaan Negeri Surakarta. Nah, disinilah muncul banyak keanehan. Yang pertama, dari diskusi saya dengan Komisaris Polisi Toto, itu bilang, Pak Topik, ini sepertinya nggak bisa kalau disikapi. Jadi dia langsung merespon, 10 menit langsung bersikap, ini disininya di Polda penetapannya. Terus, kan saya kenal sebagai bukan, saya kenal beberapa jaksa di Kejaksaan dengan jaksa yang pertama ini saya sebut namanya Aprianto ya, Pak Kurniawan. Kebetulan dia ketika saya melihat di UNS, mahasiswa S2 Magister Hukum UNS, jadi mengajar di situ, saya bersama beliau, saya tanyakan kepada jaksa penuntut umum, bagaimana sih nggak bisa, Pak, kalau saya suka di Solo Pak, karena juga tidak ribet dan Solo juga aman-aman saja, itu buktinya efektif ya, Dewa segala macam, karena di Solo juga nggak ada ya, kemarin ya hajat besar utama juga nggak ada masalah. Terus saya bicara lagi ini Pak Toto jelas ya, kemudian Pak Toto merespon, oke Pak Taufik, kita berangkatkan ke pukul 1, nanti Pak Taufik tegak kira-kira pukul 3 ya. Jadi sudah itu mungkin administrasi yang atas harus melengkapi BAP begitu tebal ya, melengkapi resumenya kan berkali tebal begitu. Dibawalah kemudian perkara itu saya tunggu habis akad di Kejaksaan Negeri Surakarta di Kepatihan ya, di Keraton di wilayah sekitarnya Kepatihan. Nah, dan itu ternyata itu sampai dengan pukul 4 kemudian sampai dengan pukul maghrib, karena saya sholat di mana masjid itu saya sholat ya, akan Gus Dur itu mencoba saya, Pak ini udah ditunggu dari saya sana, dan di situ kita diskusi enak ya, diskusinya agak inisiasi oleh ketua timnya Mabes Polri Toto, ada JPU, ada Kasimido, bahkan sebelumnya yang buka jari ya, walaupun bukannya Kajari ini tidak suka, karena nampaknya dari awal itu memang ada kan jangan Kajari di Solo, ketemu sama Kajarinya ya, bukannya tidak enak. Gimana ini tadi Semarang Kapolres di Polda itu ya, gimana kan
dipindahkan di sini, masa kita ke Polda. Kalau ini lokasi kayak Jakarta, Poldanya pengadilannya sama-sama di Jakarta, oke aja. Kan beda di Poldanya Semarang itu jauh ya. Akhirnya, oke lah kita diskusi dan sudah disepakati Gubernur setelah pemeriksaan kesehatan. Saya minta belum sholat, diberikan kesempatan sholat dan soal makan belum ya, karena waktu itu dari tim Mabes Bud. Lalu dari tim Mabes ini kemudian dengan Kasido, dengan JPU, dengan tim jaksa, tim penasihat hukum, foto, jadi kita sepakat langsung itu ya, kira-kira bisa begitu dipindahkan atau bukan. Nah disinilah yang saya bilang Indonesia ini hukumnya kasuta, jadi tidak ada barometer, tidak ada kepastian sebenarnya ini berhak mendapat keadilan seperti apa. Sampai ke Polresta, di sana ketemu satu mobil, saya satu mobil dengan kasat skrimnya juga itu kesana saya sudah akan ketemu dengan penjaga malam itu dan mereka kena Mabes Polri kan dikenal ya. Ini gimana karena aku bapak tidak mau loh, jangan kasihkan ke kamarnya banyak orang kan tidak setuju pak, nanti cukup. Ya, Pak Taufik, ini karena kita juga akan ada penyampaian di sini. Terakhir posisi Gus Nur di mana Pak Taufik itu posisinya dan kondisi Gus Nur? Di Polda, kita itu karena ada intervensi sudah disepakati di situ, tiba-tiba ada kepala tim ya ketahanan dan barang bukti Polres Jakarta itu AKP Agus membawa surat tulisan dipindahkan ke Polda. Saya marah, saya minta ini dimakan dulu ini dan sebagainya. Kan ini tidak fair ini. Jadi singkat cerita akhirnya dipindahkan ke Polda. Ingin saya sampaikan bahwa memang peristiwa ini jelas intervensi kesepakati antara Mabes Polri, Kejaksaan, tiba-tiba dipindah. Jadi satu ketika mungkin sebelum tutup yang lain, saya ingin sama kebetulan saya dapat resume BAP dan itu janggal. Ada 22 saksi diperiksa tanggal 3 Oktober. Pertanyaannya berapa polisi untuk periksa 2 Oktober? Nah, nanti ini jadi Nah, ini bahan nanti di pengadilan itu Pak Taufik. Menarik itu. Oke. Ya, jadi itu dan memang harusnya kalau berdasarkan pasal 51 52 Kuhap tentang bantuan hukum sampai pasal 72 itu kan dimudahkan pertemuan antara penasihat hukum keluarganya. Tetapi hanya diberikan bajunya itu tidak boleh dan justru hanya baju murahnya itu saja. Bahkan saya berikan anduk yang besar juga tidak boleh, artinya dibelah jadi dua dengan Pak Menteri. Jadi akhirnya Gus Nur ditahan di Polda dan pada hari Jumat keluarganya, hari Kamis keluarganya hari Rabu di Polda juga. Baik Pak Taufik, kalau konfirmasi dari Kejaksaan sudah ada rencana jadwal sidangnya dari pihak Kejaksaan Negeri Surakarta? Ini kalau menunggu P21, kalau ya ada kehilangan sampai pesta kejutan 3 hari 3 malam di Jalan Selamat Riyadi. Sepertinya dengar itu kemungkinan disiplanya itu ya setelah itu tidak mungkin dalam waktu dekat ya. Tidak mungkin dalam waktu sampai dengan tanggal 11. Setelah mantunya Pak Presiden berarti kemungkinan? Ya, saya melihat bukan mantu Pak Presiden, mantunya Jokowi. Oh iya. Baik. Presiden mantu aku ya. Ini kan Jokowi mantu. Baik, yang terakhir Pak Taufik, apa rekomendasi Pak Taufik baik bagi kami tim di Jakarta dan juga kepada seluruh umat Islam berkaitan dengan kasus yang dihadapi oleh Gus Nur, begitu? Nah ini saya sampaikan tim penasihat hukum membuat 2 surat. Satu menyatakan protes atas pemindahan kerja. Baik. Yang kedua meminta Kapolda untuk memindahkan intervensi kepada Kejaksaan sama Kapolres. Baik. Kemudian pemindahannya kepada Kapolda ya, kepada Pak Lutfi itu untuk dipindahkan ke
Baik. Pesan saya yang kedua, bahwa perkara ini menggunakan sama dengan Ratna Sarumpait pasal 14-15 ya, yang sebenarnya pasal itu sudah hapus dengan ditemukannya undang-undang 76/1958 karena tidak disebutkan pasal. Nah, sementara pasal-pasal KRI 107A ABCD dan itu kan diberlakukan dengan Undang-Undang 2799. Jadi ini peluang besar ya untuk tim penasihat hukum. Dan yang ketiga, saya mungkin ingin saya luruskan dulu. Sejauh ini saya bukan tim penasihat hukum Mas Kamat, tetapi karena dipercaya oleh jaksa sama polisi saya bisa masuk ke ruangan itu. Saya ingin memposisikan posisi saya ke depan adalah sebagai ahli saja. Jadi saya tidak diposisikan sebagai penasihat hukum, biasanya merdeka. Begitu Kamat. Baik, terima kasih Pak Taufik. Kalau ada kegiatan lain, monggo dilanjut. Kami akan melanjutkan dengan para pembicara lainnya. Matur suwun Pak Taufik. Assalamualaikum. Baik. Perlu kami sampaikan sebelum nanti ke pembicara lainnya, memang Gus Nur setelah mengunggah video atau konten mubahalah Bambang Trimulyono terkait ijazah Presiden Jokowi, dipersoalkan yang pertama dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini berkaitan dengan tuduhan menyebarkan kebencian dan permusuhan kepada individu atau kelompok masyarakat berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua, Gus Nur dianggap melakukan penistaan agama, pasal 156A KUHP. Jadi konten mubahalah Gus Nur dituduh sebagai konten yang sifatnya menistakan agama. Nanti akan ada keterangan lebih lanjut dari Bang Egy Sujana, karena kita sudah 2 kali datangi Majelis Ulama Indonesia yang punya otoritas untuk menentukan atau memberikan fatwa apakah konten mubahalah itu menista atau tidak, karena ahli agama yang dibutuhkan itu harus dari Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga, memang dipersoalkan dengan kabar bohong yang menerbitkan keonaran, pasal 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Juga pasal 15-nya ya, menyebarkan kabar yang tidak lengkap atau tidak pasti yang menerbitkan keonaran. Ini pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Memang kalau kita simpulkan ini adalah tragedi ya. Kriminalisasi terhadap Gus Nur Bambang Tri ini adalah tragedi, sebagaimana kriminalisasi yang sebelumnya banyak terjadi di negeri ini. Dan kriminalisasi itu memang kita saksikan ya marak terjadi di era rejim Joko Widodo. Dan sebelum masuk kepada pemaparan para pemateri lainnya, saya harapkan operator untuk bisa memutarkan ya lagu ini memang diciptakan oleh Bang Refli Harun. Judulnya adalah Tragedi. Sejenak kita lihat, kita resapi syair dari lagu ini yang menggambarkan bagaimana suasana yang terjadi di negeri ini yang penuh dengan tragedi. Kepada operator kami persilahkan. Sudah siap? Begitu banyak sedih di hati bangsa ini, bertubi-tubi dilanda tragedi. 6 anak manusia meregang nyawa, tak ada keadilan untuk mereka. Ratusan nyawa mati percuma karena gas air mata, kanjuruhan jadi lada rintihan. Kita semua menyaksikan, tak mampu menghentikan, segala kisah berlalu begitu saja. Ibu Pertiwi menangis sedih, anak-anak bangsa saling memangsa, tak ada kasih pada anak negeri.
banyak sedih di hati bangsa ini, bertubi-tubi dilanda tragedi. 6 anak manusia meregang nyawa, tak ada keadilan untuk mereka. Hei Indonesia, hei negeriku tercinta, musibah datang bertubi-tubi, bencana datang silih berganti, tiada henti menghantam negeri. Hei Indonesiaku, hei negeriku tercinta, maksiat apa yang kau perbuat, dosa apa yang kau lakukan, sehingga bencana datang bertubi-tubi menghantam negeri. Tanyakan juga kepada para pejabat di negeri ini. Hei para pejabat, maksiat apa yang kau perbuat sehingga bencana datang menghantam kau punya rakyat? Ibu Pertiwi menangis sedih, anak-anak bangsa saling memangsa, tak ada kasih pada anak negeri. Kau pemimpin, mengapa begini? Ibu Pertiwi menangis sedih, anak-anak bangsa saling memangsa, tak ada kasih pada anak negeri. Kau pemimpin, mengapa begini? Anak negeri, kau pemimpin, kenapa begini? Ini adalah penggalan dari lirik yang tadi baru saja kita dengar lagunya, menggambarkan bagaimana di negeri ini penuh dengan tragedi. Ada tragedi Kanjuruhan, tragedi KM50, tragedi Sambo terhadap Brigadir Joshua Huta Barat. Dan malam ini kita juga bicara tragedi dalam konteks yang lain, yakni tragedi kriminalisasi terhadap anak bangsa, anak negeri, yang sebenarnya ini bagian dari hak konstitusional menyampaikan pendapat di muka umum. Bahkan kalau kita kaitkan dengan hak beribadat, ini bagian dari hak beribadat sesuai dengan keyakinan beragama yang dijamin juga oleh konstitusi. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita juga hadir Bang Refli Harun yang juga ahli hukum tata negara, dan tentu saja akan menyoroti secara konstitusional sebenarnya apakah layak ya Gus Nur ini ya dengan konten mubahalahnya itu dipersoalkan, diperkarakan, dikriminalisasi dengan tuduhan melakukan penistaan agama. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah kita kepada Bang Refli Harun, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Hozinuddin ya, Ahmad Hozinuddin AK, yang kalau ngomong tidak ada remnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren caras. Jumpa lagi. Ya, terima kasih atas undangannya ya, Bang Egy, Mas Hozinuddin, dan teman-teman semuanya. Ya, Kong dan teman-teman belakang ya. Best itu balada Egy Sujana. Balad ya? Oh, balad bukan balada. Balad itu pasukan artinya.
Oke. Saya akan meninjau dari 2 aspek atau 3 aspek ya. Pertama adalah aspek konstitusi, kedua pasal-pasal yang dikenakan, dan ketiga mungkin hal-hal lainnya. Saya merasa bahwa kita makin lama makin membatalkan alasan untuk reformasi. Padahal kita tahu alasan reformasi yang utama adalah karena kita ingin menumbangkan rezim otoriter Orde Baru. Dan itu memang dari sisi kajian sudah firm ya, bahwa pemerintahan Orde Baru adalah pemerintahan yang otoriter atau paling tidak non-demokratis menurut Mahfud MD dalam disertasinya. Dan alasan regresif. Jadi makin regresif, bukan makin progresif. Jadi kalau misalnya kita pakai jalannya demokrasi, itu kalau kita bicara tentang demokrasi, itu sekarang barangkali kita masuk pada taraf demokrasi yang prosedur. Kita maunya demokrasi yang aktif, ya. Jadi ada yang namanya egaliter, masyarakat yang egaliter. Tapi yang terjadi adalah demokrasi kita regresif. Bahkan jangan-jangan nanti suatu saat kita menjadi failed state, negara yang gagal. Jadi negara gagal itu adalah negara yang tidak lagi dikuasai oleh pemerintahan, yang berdaulat, yang dipilih oleh rakyat, tapi dikuasai oleh para mafia. Nah, kita tidak ingin menjadi failed state sebagaimana yang terjadi di negara Amerika Latin. Karena itulah kemudian anak-anak bangsa perlu tetap menjaga demokrasinya. Nah, indikasi dari kenapa demokrasi kita kemudian tiba-tiba seperti regresif adalah kriminalisasi. Mudah sekali orang yang mengeluarkan pendapat itu dikriminalisasi dengan 3 ketentuan ini. 1 adalah menyebarkan berita bohong, Undang-Undang Nomor 1 1946. 2 menyebarkan kebencian, Undang-Undang ITE. Dan ketiga adalah undang-undang yang terkait dengan pencemaran nama baik. Tambahannya adalah penyalahgunaannya adalah undang-undang tentang penistaan agama. Nah, ini penistaan agama saya ingin reserve buat Bang Egy saja. Jangan saya yang membahasnya. Saya hanya ingin membahas 3 hal ini ya. Jadi yang paling bahaya adalah ketika pasal-pasal tentang penyebaran berita bohong itu selalu digunakan untuk membungkam siapa saja. Jadi siapapun yang berpendapat dan itu tidak disukai oleh rezim, itu dianggap menyebarkan berita bohong. Bahkan pernah sebuah cara baca statistik itu pernah diadukan karena dianggap menyebarkan berita bohong. Saya ingat pernah pengaduan terhadap Greenpeace, ya. Jadi Greenpeace itu bicara tentang deforestasi dan bicara statistik. Saya kasih contoh begini. Kalau zaman SBY deforestasinya 2, zaman Presiden Jokowi tambah 1, kan cara membacanya mudah. Kalau kita bicara tren penurunan, tapi kalau 2 itu belum diselesaikan, maka kumulasinya jadi 3, kan begitu. Itu kan cara membaca. Kenapa? Karena kan masa lalu harus diselesaikan juga. Masa kemudian, wah itu urusan utang lo, kira-kira nggak begitu. Kan nggak begitu pemerintahan. Pemerintahan itu harus betul-betul menyelesaikan masa lalu dan tidak mengulanginya pada masa sekarang. Maka cara bacanya adalah deforestasi kita bukan 2, bukan 1, tapi 3 karena kumulasi. Ini diadukan juga ke polisi menyebarkan berita bohong. Untuk pada waktu itu dicabut ya. Tapi kita ingat mimpi pun dilaporkan juga. Padahal saya memiliki pendapat ya karena sehari-hari saya mengamati ini, kita harus jelas berita bohong itu adalah seseorang tahu cerita dan berita yang sesungguhnya, tapi dia sebarkan berita versi bohongnya. Maka siapa yang menyebarkan berita bohong yang paling absolut itu? Ya salah satunya Sambo. Sambo itu jelas-jelas menyebarkan berita bohong dan gak kena kan dengan pasal berita bohong. Dia tahu berita yang sesungguhnya, tapi dia sebarkan berita bohongnya. Itu jelas itu. Jadi kalau kita misalnya ada berita yang masih spekulatif di masyarakat, gak bisa kita katakan itu berita bohong.
Justru itu berita yang need clarification, yang butuh klarifikasi. Misalnya soal ijazah palsu. Itu berita yang perlu klarifikasi. Dan klarifikasinya itu dalam berbagai forum, baik forum hukum maupun forum politik. Nah, saya menghimbau soal ijazah palsu ini, harusnya DPR dan atau DPD bergerak menggunakan hak politik mereka, yaitu pengawasan. Tapi unfortunately, ternyata tidak dilakukan setelah forum hukum dicabut, ya kan? Oke, itu satu mengenai berita bohong yang unfortunately dihidupkan kembali. Mungkin saatnya kita harus mengajukan judicial review terhadap undang-undang ini ya, agar tidak membungkam demokrasi. Yang kedua adalah penyebaran menyebarkan kebencian yang berbasis sara, baik kepada golongan maupun individu, kelompok atau individu. Saya tidak paham dalam konteks ini penyebaran kebencian itu di mana? Siapa yang membenci siapa? Kira-kira begitu. Siapa yang membenci siapa? Lalu kalau kita kaitkan kepada individu, ya kan? Atau kelompok yang berbasis sara, itu adalah satu kesatuan napas. Tidak boleh kemudian ini dilepaskan dari konteks saranya. Makanya ketika misalnya ada seseorang yang mengkritik TNI, Polri misalnya, saya katakan TNI Polri itu enggak sara. Suku bukan, agama bukan, ras bukan. Ya kan? Antar atau golongan bukan. Karena kalau TNI dan Polri dianggap golongan, bahaya Republik ini. Masa dia dibilang golongan? Dia adalah alat negara, belongs to the state, bukan belongs to the kelompok atau interest group. Karena itu sangat tidak kompatibel mengatakan selamat datang Babe Aldo. Nggak bawa rolannya. Babe Aldo rupanya tidak membawa roti molemnya, ya kan? Nah, saya lanjutkan ya. Keren cadas. Jadi bahaya sekali kalau kita misalnya dalam konteks Bambang Tri ini tiba-tiba presiden dianggap golongan. Bahaya sekali. Suku bukan, ya kan? Agama bukan, ras bukan, golongan. Dia adalah the President of Republic of Indonesia. Karena itu tidak bisa masuk dalam konteks penyebaran kebencian yang berbasis sara. Saranya di mana? Justru kalau kita menganggap bahwa presiden itu adalah suku, bahaya. Agama apalagi, ras nggak mungkin, golongan sangat sempit. Kecuali presiden sendiri menyatakan bahwa dirinya adalah presiden golongan tertentu, nggak mungkin kan? By constitution dia adalah presiden Republik Indonesia, presiden kita semua. Karena itu nggak pas juga. Saya tidak habis pikir kemudian alasan untuk memberlakukan penyebaran berita bohong dengan pasal ujaran kebencian yang berbasis sara. Saya melihat tidak ada legitimasinya. Nah, maka mungkin yang akan ditekankan adalah soal mubahalah ini yang dianggap melanggar ajaran agama atau melakukan penistaan agama, yang saya ingin membatasi biar Bang Egy yang akan lebih banyak ceritanya. Terakhir, kawan-kawan semua, ya kita kalau mau frankly speaking kan susah, tapi nggak apa-apa, frankly speaking. Ini kan sederhana, ya kan? Kalau kita bicara tentang pembuktian, ini kan kita orang hukum semua. Pembuktian itu direct, ya kan? Bukan indirect. Kalau yang dipersoalkan ijazah, ya yang direct itu ya tunjukkan ijazahnya. Tapi ini kan indirect jadinya. Jadi ibarat kita ingin mengambil ikan, ya bukan ikannya itu dipancing, tetapi sengaja diubek-ubek kolamnya biar ikannya lari. Mabok, lari, dan kemudian akhirnya kita tidak bisa mengambilnya karena sudah kacau kolamnya. Padahal kalau kemarin jernih kita berpikir, ya mudah, tinggal bawa, ya kan, melalui setnek, pembuktian dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu ada, kalau sulit dilakukan itu yang menjadi persoalan, ya. Kalau sulit dilakukan itu yang menjadi persoalan. Karena itu kemudian akhirnya ya orang paham, ya kan, ada sesuatu yang tidak sekedar bahwa ini adalah penistaan agama. Barangkali hal yang semua kita tahu tanpa saya harus menjelaskan lagi. Nggak mungkin kan saya
mengajari buaya yang sudah pandai berenang. Kira-kira begitu ya. Apalagi di samping kiri kanan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ternyata di antara buaya ada buaya-buaya yang sudah pandai berenang. Dan malam ini saya tidak menginginkan buaya itu untuk berenang, tapi untuk menerkam seperti singa. Alhamdulillah, malam ini sudah hadir di tengah kita Babe Aldo. Beh, ini kan juga lama membahas soal ijazah Presiden Jokowi. Bahkan saya lihat salah satu kontennya saat Presiden disebutkan bahasa Inggrisnya bagus tuh oleh gurunya kan. Terus Babe malah membuat satu respon terhadap ya bahasa Inggris sang Presiden begitu. Dan kemudian mempersoalkan banyak hal terkait ini lulusan UGM loh, UGM. Tapi di sebelah Babe ini juga lulusan UGM, tapi asli kalau ini. Saya tidak perlu minta ijazahnya beliau. Baik, sebelum ke Bang Egy Sujana, bagaimana pandangan opini publik terkait kasus yang menimpa Gus Dur yang tiba-tiba ditangkap dengan tuduhan penistaan agama terkait konten mubahalahnya, yang kita ketahui ini tidak mungkin bisa dipisahkan dengan kasus ijazah palsu yang sedang digugat sebelumnya oleh Bambang Trimulyono, karena saat itu mubahalah yang dilakukan oleh Gus Dur itu adalah membimbing, bukan Gus Durnya yang melakukan mubahalah, membimbing Bambang Tri bermubahalah terkait ijazah yang ditulis oleh Bambang Tri di buku Jokowi Undercover bahwa ijazah saudara Joko Widodo adalah palsu baik SD, SMP juga SMA. Untuk memperoleh keyakinan itulah kemudian Gus Nur meminta kepada Bambang Trimulyono kalau memang benar apa yang ditulisnya, ayo berani mubahalah atau tidak. Nah ternyata Bambang Trimulyono siap bermubahalah. Dan itu yang kemudian dijadikan objek perkara kasus penistaan agama. Kepada Babe Aldo, kami persilahkan untuk menyampaikan pandangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi ahli syafa'ah wa ali ahli karamah. Ma ba'du, alhamdulillah. Ini sebenarnya saya nggak pantas banget ini ngebahas ini, karena di samping-samping saya ini adalah pakar-pakar hukum yang luar biasa. Ya, jadi memang alhamdulillah, mudah-mudahan beliau-beliau yang di samping saya ini umur panjang, sehat walafiat. Beliau-beliau ini adalah dosen pembimbing saya, walaupun secara langsung dan tidak langsung. Saya banyak belajar dari Bang Refli Harun, Bang Egy Sujana, Bang Ahmad, dari beberapa pernyataan-pernyataannya bagaimana bisa menyatakan sesuatu itu tidak ada deliknya dan apa itu delik. Dan Bang Egy Sujana juga legal standing itu luar biasa itu Bang. Ya, tragedi legal standing itu keren banget itu Bang. Dari situ juga saya belajar. Malum saya lulusan SMA Bang, tapi saya nggak ngaku lulusan UGM juga, nggak, emang lulusan SMA. Itu nggak perlu ngaku lulusan UGM gitu kan. Tapi pernah kuliah. Pernah, walaupun DO Bang. Ya, jadi Jujur, masih bisa nyalon presiden kan minimal SMA. Naudzubillah min dzalik. Iya, enggak. Iya, naudzubillah. DO itu kualifikasi bukan karena bodoh. DO itu karena memang nggak mau kuliah. Bukan, mukul dosen waktu itu Bang. Iya, karena rasis sebenarnya. Jadi alhamdulillah. Jadi menurut pendapat saya yang awam ini Bang, bahwasanya kejadian. Oh, tadi ujaran kebencian berbasis sara benar tuh tadi. Yang mana Bang? Kalau yang tadi yang rasis tadi. Iya, rasis itu tadi. Iya. Iya. Jadi kalau melihat peristiwanya Gus Nur dari awal kemunculan Bambang Tri yang undercover 2, ya itu saya melihat sebagai reaktor ya. Saya mereaksi orang berbicara ini berani di media seperti ini. Ini orang bukan orang gila yang pertama. Ya. Kenapa saya bilang ODGJ ya? Karena gila itu bisa, sebetulnya gila itu bisa jadi pujian juga kok. Ya, kalau umpamanya kita nonton pertandingan bola terus ada orang bikin gol dari tendangan jarak jauh, gila nih. Ya kan, kata-kata gila itu perlu definisi lebih mestinya. Ya, karena gila itu bagi saya hanyalah sebutan orang-orang mayoritas kepada orang minoritas, karena belum tentu orang yang mayoritas memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh si minoritas. Dan nggak sedikit orang-orang yang di zaman hidupnya itu disebut gila, ternyata di masa depan termasuk orang-orang yang hebat.
Contoh Nabi Nuh alaihissalam dikatakan gila bangun kapal di atas gunung. Nabi Musa alaihissalam dikatakan gila di saat dia berani menasihati Fir'aun. Bahkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dikatakan gila sampai dibantu sama Allah, dibela sama Allah. Wa ma sahibaka bimajnun. Tidaklah temanmu ini majnun. Gila. Enggak, Nabi Muhammad enggak gila. Hanya saja orang-orang tidak memahami itu. Dan kalau saya ngelihat Pak Bambang Tri enggak gila. Karena dia berbicara sistematis, runut. Dan dia hafal loh nama-nama itu. Dan dia nggak podcast cuma sama Gus Nur. Banyak dia. Banyak dia podcast. Dan nama-nama itu saya perhatikan dia tiap nyebut nggak kepleset satu nama. Benar. Artinya yang disampaikan oleh Bambang Tri ini layak diujikan di pengadilan. Sangat layak. Sayangnya pihak lawan itu minta maaf nih. Saya ngelihatnya Bang Egy nggak gentle gitu. Iya. Pihak lawan. Iya, pihak lawan nggak gentle. Kenapa saya bilang nggak gentle? Simple benar kata Bang Refli. Analoginya begini Bang. Kita lagi naik mobil, terus kita ngelanggar lampu lalu lintas, ditanya SIM sama polisi nih. SIM mana? Tunjukin foto lagi di Samsat. Nggak nyambung. Hah? Iya. SIM mana? Oh, saya pernah ke Samsat. Telepon orang Samsat coba. Saya pernah ke sana. Ini fotonya. Samsatnya bikin konferensi pers. Loh, yang ditanya SIM Bapak, nggak usah ribet. Iya, tinggal nunjukin. Atau mungkin dia mau masuk satu ruangan yang perlu KTP. Ditanya, KTP mana? Saya pernah ke Dukcapil. Tuh teman-teman saya di Dukcapil pernah tuh. Loh, Bapak ini diminta KTP, mana KTP? Nah, makanya saya sekarang mau nyoba tuh Bang Egy. Saya waktu ngurus SIM, saya mau foto-foto, saya nggak mau bawa SIM-nya. Iya, jadi kalau umpamanya ditanya sama Pak Polisi apakah saya punya SIM, saya tunjukin fotonya aja. Waktu pernah ngurus SIM. Loh, kalau saya sampai ditahan perkara itu, saya akan bilang, loh presiden saya begitu. Kan presiden itu pemimpin. Dalam Islam, Pak Jokowi Islam, saya Islam. Pemimpin itu imam. Imam itu contoh paling utamanya waktu sholat. Imam takbiratul ihram, makmum takbiratul ihram. Imam ruku, makmum ruku. Imam salam, makmum salam. Kita nggak boleh mendahului imam, batal jadi makmum. Jadi saya mau jadi makmumnya Pak Jokowi deh masalah itu. Jadi semua surat-surat saya tunjukin foto-fotonya aja. Teman-teman saya pernah. Dan buat apa juga ya? Nah itu logika saya. Logika berpikir saya. Mau diterima, alhamdulillah. Nggak diterima nggak apa-apa. Ini biar rada cerdas dikit, rada jauh. Tadi boleh ngopi dulu ya Bang? Ya, saya kalau nggak punya kopi rada nggak pesen ya Allah. Coba pesen ya kan? Itu nomor WA-nya ada kok di video itu. Alhamdulillah. Baik. Nah, terkait dengan apa yang terjadi ditahannya dengan Pak Bambang Tri dengan Gus Nur, itu walaupun dikatakan oleh pihak-pihak itu ini nggak ada hubungannya sama ijazah, ya Allah. Ini kita mau percaya susah gitu. Iya. Gimana kita? Kepercayaan ini kan belum ada pasalnya ya. Belum ada memang. Nggak percaya pidana gitu ada pasalnya nggak sekarang? Belum ya? Maaf Pak, kami nggak percaya itu nggak ada hubungan. Ada. Udahlah, ada. Mubahalah udah berapa kali. Bahkan Habibana Rizik, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat, yang pernah ditahan 4 tahun, divonis 4 tahun hanya karena bilang saya baik-baik saja, itu pernah mubahalah. Tapi nggak ditahan karena mubahalanya, karena baik-baik sajanya. Gus Nur pernah mubahalah sebelumnya. Nah, cuman jujur saya pernah lihat potongan video. Ada Gus Nur, ada Bambang Tri. Ada kalimat Gus Nur yang keluar seperti ini Bang Egy. Tidak percaya Bambang Tri berarti tidak percaya Al-Quran. Mungkin kalau menurut pendapat saya pribadi, itu mestinya nggak dilihat di konteks kalimat itu aja mestinya. Di konteks keseluruhan dari acara Mubahalah podcast itu. Karena kalau dipotong di situ, nah itu bisa jadi salah. Karena Bambang Tri memang bukan Al-Quran. Ya,
Mungkin kalimat yang benarnya tidak percaya mubahala Bambang Tri, maka tidak percaya ajaran Al-Quran. Nah, tapi kalau itu dipotong, itu kayaknya maksa banget. Karena kita tahu itu acara full. Ya, Gus Nur berucap seperti itu, maksudnya ya mubahala itu. Dan ini kalau pihak itu mengatakan, ini nggak ada hubungannya sama ijazah. Ijazahnya sampai hari ini nggak keluar, Bambang Tri-nya ditahan. Dan kasus ini luar biasa viral. Sudahlah, akhirnya rakyat makin tahu. Rakyat makin tahu, apalagi tadi Bang Egy, saya dapat video. Katanya kalau salaman sama Joe Biden begini. Videonya keluar begini, Bang. Jadi kan akhirnya kesian sama beliau gitu. Tolonglah orang-orang yang berada di pihak beliau, tolonglah, tolong kesihani beliau. Jangan lagi dijadikan tameng kalian untuk merebut kenikmatan-kenikmatan sesaat kalau gue bilang. Ya, udah banyak bukti. Negara ini negara hukum. Jangan sampai gara-gara mubahala yang seperti ini rakyat makin antipati. Di tengah aparat penegak hukum sekarang tingkat kepercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum ini minus loh. Minus. Saya di konten itu Bang Refli satu hari bisa sampai 2 oknum, 3 oknum. Serius. Dari mulai tingkat pangkat paling rendah sampai yang paling tinggi. Aparat penegak hukum. Ini dari proses perekrutan udah salah berarti. Ya, gimana mau menegakkan hukum kalau aparat penegaknya hukum nggak paham hukum gitu. Bahkan menjadi pelanggar hukum. Kalau mungkin diperbandingkan pelanggar hukum dari pihak aparat sama pelanggar hukum dari pihak rakyat, jumlahnya mungkin seimbang. Padahal jumlah penduduk sama jumlah aparat banyakkan jumlah penduduk. Tapi angka kriminalitas dalam presentasi lebih banyak di aparat kayaknya. Karena kriminalitas yang dilakukan oleh rakyat bisa mengajak aparat untuk melakukan kriminal juga. Contohnya, kalau saya, ini contoh ya, contoh. Salah ngomong di sini selesai gue ini. Ini libidik semua, babel lagi. Nggak ada SH-nya, nggak ada apa. Bang Egy bantuin saya kalau kalian preset. Ya, ngopi dulu Bang. Aman. Kalau negara demokrasi itu nggak seharusnya tidak ada orang yang ditangkap, dikriminalkan karena bicara. Nah mestinya Bang, cuman kan masalahnya kita ini kan. Harusnya, saya kan sambil berdoa. Ya, jadi maksud saya kalau rakyat melakukan kriminal itu bisa mengajak aparat untuk melakukan kriminalitas. Ini contoh nih. Saya melakukan pelanggaran hukum, umpamanya nggak usah jauh-jauh melanggar hukum lalu lintas saja. Saya bisa ngatur aparat itu. Udah Pak, damai aja daripada ngurus. Saya melakukan kriminal dan mengajak aparat untuk melakukan kriminal. Aparatnya ikut-ikut. Itu kalau jumlah kecil. Terus kalau 303 tikoti. Terus kalau narkoba. Terus kalau tambah ini. Kami berharap dengan adanya ini tolonglah. Khusus buat Pak Listio Sigit. Tolong bersihkan polisi institusi Polri dari kepentingan politik. Kami melihatnya negara ini hukum agak gimana Bang, karena di situ ada kepentingan politik. Jadi mempolitisasi, kami duga ada politisasi aparat kepolisian. Sehingga aparat kepolisian itu bertindak hukumnya itu ya begini. Pasal-pasal ini hanya tajam kepada pihak oposisi. Sampai hari ini Bang Egy, saya sudah melaporkan kribo. Belum ada proses. Iya, sampai sekarang. Padahal itu kalau yang diduga bukan yang kribo yang itu beda lagi Bang, itu kribonya. Kalau yang itu lucu Bang, kalau yang ini ngeselin. Kopi gue mendadak pahit barusan. Jadi dari pertemuan ini kita berharap insya Allah mudah-mudahan rakyat Indonesia jadi makin sadar. Karena pesan buat semua nih, termasuk diri saya, stop bohong sudah, stop bohong. Udah jangan bohong lagi. Kalau kalian nggak mau membuka kebohongan kalian, demi Allah, Allah akan punya caranya untuk membongkar itu semuanya. Itu aja dari saya Bang, minta maaf kalau ada salah. Insya Allah Indonesia bisa lepas dari segala macam bentuk kebohongan dan penindasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Babi Roland. Kalau yang mau pesen di sini ya kontaknya Roland, ada berbagai rasa ya. Kalau mau kaos
Polo Bang Refli. Nah, sini sebelah sini nih juga nih ada. Keren cadas. Makasih B. Nanti tolong B ya ikut membantu karena begini, kami memahami kasus politik seperti ini tidak mungkin hanya diselesaikan dengan pendekatan norma hukum. Perlu dukungan publik terutama galang opini publik untuk membersamai Gus Nur dan tentu saja suara-suara Babe Aldo, Bang Refli dan sebagainya itu sangat membantu advokasi yang kami lakukan. Saya jadi teringat ide dari Bang Refli Harun yang ketika itu membuat wacana konsorsium tim ahli hukum untuk saling membantu untuk perkara-perkara yang memang kita sepakati itu adalah kriminalisasi. Tapi kalau perkaranya pembunuhan seperti Ferdi Sambo, walaupun yang bela itu mantan jubir KPK, saya nggak ikut-ikut bela, karena itu murni kriminal, bukan kriminalisasi. Tapi kalau kasus-kasus yang seperti Gus Nur ini, kita bersepakat ini memang bukan delik hukum. Ini kriminalisasi, sesuatu yang sebenarnya bukan kriminal, tapi dipaksakan menjadi kriminal. Saya ingin review sedikit tadi apa yang disampaikan oleh Pak Taufik sebelumnya yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa pada proses pemindahan itu terjadi intervensi dari pihak aparat kepolisian yang semestinya Gus Nur harusnya ditahan di Polres Surakarta karena rencana peradilannya di Pengadilan Negeri Surakarta, tapi tiba-tiba ada surat dari Polda Jawa Tengah yang meminta ya Gus Nur justru ditahan di Semarang. Padahal tidak ada urgensinya Gus Nur ditahan di Semarang. Kalau kita bicara lokus daripada peradilannya ada di Surakarta, tentu yang lebih memudahkan teknis ya bersidang seorang terdakwa, jadi pengamanan dan sebagainya tentu harusnya di Polres Surakarta. Tetapi kenapa ini ditarik di Polda Jawa Tengah? Nah ini yang masih akan kita protes dan sebelumnya sudah juga ada protes dari teman-teman di Surakarta baik kepada Kejaksaan Negeri. Jadi protes kita kepada Kejaksaan Kajari Surakarta. Kenapa dia mempunyai wewenang untuk menempatkan terdakwa yang sudah menjadi kewenangan daripada jaksa penuntut umum, bukan penyidik lagi, ternyata masih ya kalah ya diintervensi, ditarik oleh Polda Jawa Tengah. Yang kedua, kepada Kapolda Jawa Tengah kami juga pertanyakan apa kepentingan saudara Kapolda Jawa Tengah menarik klien kami Gus Nur ke tahanan Polda Jawa Tengah. Itu menyulitkan kami dalam melakukan pembelaan hukum termasuk keluarga untuk menjenguk Gus Nur. Dan tentu saja dalam perspektif lain ini bisa dipahami sebagai tindakan menghalang-halangi advokat untuk menjalankan tugas dan fungsinya untuk membela klien baik di dalam maupun di luar persidangan. Bahkan ya narasinya bisa saja meningkat menjadi obstruction of justice dalam pengertian usaha daripada seorang advokat untuk membela klien dalam rangka menegakkan keadilan menjadi terhalang dengan tindakan-tindakan yang tidak memiliki dasar legitimasi hukum, baik itu di hukum acaranya di KUHAP maupun peraturan-peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Kapolri. Ini kan nantinya jadinya ya suka-suka kepolisian, suka-suka penyidik. Ini yang disebut dengan mahstat atau negara kekuasaan, tidak lagi menggunakan norma hukum sebagai guidance atau sebagai rel untuk melaksanakan kebijakan atau tindakan-tindakan yang berdasarkan kewenangannya. Nah sekarang saya minta Bang Egy Sujana karena ada hal yang perlu saya sampaikan juga. Dalam kasus delik penistaan agama, unsur penodaan agama dalam pasal ya 156 AKUHP itu yang paling penting adalah adanya keterangan ahli agama yang menjelaskan satu peristiwa itu memang masuk kategori penistaan agama. Dan dalam hal ini karena agamanya agama Islam, harus ya ahli agama tadi adalah yang direkomendasikan atau ditunjuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Karena kalau ahli agama itu dari ormas atau yang lainnya, dia tidak qualified karena tidak merepresentasikan dari organisasi yang representatif. Kasusnya sederhana, presidennya Ahok. Ahok dulu ya yang memberikan deskripsi bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama adalah ahli agama dari Majelis Ulama Indonesia. Dan kami sudah 2 kali mendatangi Majelis Ulama Indonesia untuk menanyakan 2 hal. Yang pertama kami minta klarifikasi apakah sudah pernah memerintahkan atau mengutus atau menunjuk ahli dari Majelis Ulama Indonesia untuk diambil keterangannya di hadapan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri, sehingga keterangan dari penyidik tadi, keterangan dari ahli agama tadi dijadikan dasar bagi penyidik untuk menyatakan berkas ini layak dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan atau layak untuk menjadikan dasar mentersangkakan Gus Dur. Itu yang pertama.
Karena info dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber, mereka sudah berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, kami juga mohon kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa keagamaan berkaitan dengan mubahalah ini. Karena khawatir kami kalau tidak ada fatwa terhadap mubahalah ini, nanti aparat penegak hukum ke depan akan mudah mengkriminalisasi umat Islam yang meyakini mubahalah, yang ingin menggunakan mubahalah untuk misalkan menguatkan satu keyakinan atau ingin menolak suatu kebohongan dengan mubahalah tadi, kemudian akan dikriminalisasi. Jadi harus ada fatwa dari MUI, apakah mubahalah itu hukumnya wajib, sunnah, makruh atau haram. Kalau memang Majelis Ulama Indonesia menyatakan mubahalah itu haram, maka terlarang bagi siapapun untuk melakukan mubahalah. Nah, ini perlu agar apa? Nanti aparat penegak hukum tidak mudah mengkualifikasi penistaan agama yang berkaitan dengan ajaran agama Islam tanpa dasar ilmu. Dan yang paling penting saya ingin sampaikan kepada ulama-ulama yang ada di Majelis Ulama Indonesia, di surah Fatir Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yasallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang Bang Aziz, langsung Bang Aziz. Ini Bang Aziz. Nanti menyampaikan pandangan. Bang Eki nanti tetap di closing terakhir ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah konser yang lainnya tadi. Ya, maksud saya lanjut ya, Bang. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ulama. Apa takutnya ulama kepada Allah? Karena mereka paling tahu Allah, ilmunya lebih tinggi. Mereka tahu Allah Maha Kuasa. Mereka paling tahu Allah layak diibadahi. Mereka tahu Allah tidak boleh dimaksiati. Maka para ulama itu paling takut kepada Allah. Dan bentuk ketakutan ulama kepada Allah makin mendekat kepada Allah, bukan menjauh. Beda kalau kita takut dengan singa, mendekat atau menjauh dari singa. Kita takut dengan harimau, mendekat atau menjauh dari harimau. Takut dengan ular berbisa, kita mendekat atau menjauh dari ular berbisa. Tapi kalau kita takut kepada Allah, mendekat atau makin menjauh? Justru mendekat. Dan ini saya ingatkan kepada ulama siapapun, takutlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah. Jangan pernah takut kepada penguasa siapapun itu. Takbir. Jangan sampai ketakutan Anda kepada penguasa membuat Anda tidak berani menyampaikan kebenaran, padahal itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zat penguasa alam semesta, zat penguasa kehidupan, zat yang memerintahkan Anda untuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ikrar yang selalu kita bacakan dalam salat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Takbir. Selanjutnya kepada Bang Aziz Zaunar dulu nih, Bang Eki, untuk bisa menyampaikan pandangan terkait apa yang menimpa klien kita Gus Nur. Tadi sudah diinfo, sementara Gus Nur ditahan di Polda Jawa Tengah, padahal seharusnya di Polres Surakarta, karena rencana peradilannya ada di Pengadilan Negeri Surakarta. Kuat dugaan ada intervensi yang ingin menjauhkan Gus Nur dari Surakarta, sehingga menyulitkan tim kuasa hukum untuk mengunjungi, juga keluarga untuk mengunjungi, koordinasi persiapan proses di persidangan. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Terima kasih kepada senior-senior abang-abang kita di sini. Ada Bang Igdi, ada abang saya Bang Refli, Habib, Babe Haldo, Mas Ahmad, kawan dan semua, tanpa mengurangi rasa hormat, sudah saya sebutkan satu persatu. Luar biasa semuanya. Di sini orang-orang berani semua, orang-orang yang luar biasa, orang-orang nekat kali ya, bukan orang berani kali ya. Enggak, maksudnya begini, karena tadi yang kita hadapin ini kan tadi bukan cuma singa. Kalau singa kan dikandangin beres Bang. Ini yang punya kandangnya gitu loh, gimana ya gitu. Nah, jadi luar biasa. Jadi mudah-mudahan saya jadi ikutan berani di sini, amin, gitu kan. Jadi memang lagi-lagi yang dihadapi oleh klien kita adalah Melini Gus Nur ya, dan Pak Bambang Tri juga. Nah, dan Pak Bambang Tri ini memang lagi-lagi merupakan suatu bentuk penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan dari instrumen-instrumen yang dimiliki untuk membungkam ya
kami menduga untuk membungkam kritisnya pihak-pihak yang memang berseberangan dengan penguasa. Ini sebenarnya kalau secara tidak langsung merupakan implementasi dari kemarin vlog atau rekaman video yang bocor. Nah, menurut kami semua, kami berkeyakinan bahwa hal ini memang salah satu implementasi jelas gitu loh. Allah membuka makar-makarnya gitu kan dari musuh-musuh kebenaran ini untuk menampakkan kalau kita kan kemarin menduga-duga, apa iya sih? Kita kan sebenarnya biasanya kita menduga hukum digunakan sebagai instrumen. Artinya mereka mengatakan bahwa kita prosedur secara hukum seperti ini gitu loh. Itu masih memang beberapa pihak yang awam, iya betul memang ini masalah hukum. Tapi dengan kemarin gitu kan, yang bocor itu terlepas dari habis itu ada penyesalan atau koreksi, tapi itu fakta yang spontan gitu loh. Nah itu artinya membuktikan bahwa memang sudah gamblang gitu kan, ugal-ugalan gitu loh, penyalahgunaan dari instrumen-instrumen yang dimiliki oleh negara ini bukan digunakan ya, kami menduga bukan digunakan untuk kepentingan ketertiban dan penegakan hukum, tapi malah untuk membuka pihak-pihak yang memang tidak disukai gitu. Dan tidak disukainya bukan karena mereka ini membenci penguasa itu, bukan. Yang dibenci oleh Gus Nur, sepengetahuan saya gitu, saya membaca ini itu adalah kebijakan-kebijakannya gitu loh. Artinya ini sangat keliru ketika kita di iklim demokrasi di yang mengaku berdemokrasi Pancasila. Mungkin nanti Bang Refli bisa menjelaskan apakah itu masih konsisten dengan amandemen terakhir yang keempat itu. Nah, tapi itu jelas harusnya tetap yang namanya demokrasi itu harus memelihara check and balance itu gitu loh. Orang-orang kayak Gus Nur, Pak Bambang Tri dan Bang Egy gitu kan, ini kan sebenarnya orang-orang yang DPR tanda petik tapi nggak dibayar gitu loh. Jadi melakukan tugas check and balance-nya gitu kan sebagai wakil representasi dari rakyat gitu kan, ya bukan cuma stempel gitu loh. Karena memang yang dibutuhkan dari masyarakat demokrasi itu kan kalau ada legislatif dan eksekutif, apa gunanya dipisah supaya mereka bisa saling melengkapi kan, saling mengkoreksi. Namanya bahasa istilah kerennya check and balance lah seperti itu. Bukan cuma menyetujui. Kalau menyetujui, ngapain dibikin semuanya jadi satu? Langsung jadi negara otoriter gitu. Jelas gitu loh maksud saya. Kalau negara otoriter kita nggak bakal begini kan gitu. Maksudnya ngapain kita suarakan orang otoriter, jelas gitu loh. Artinya jangan malu-malu gitu loh. Ini masih malu-malu. Artinya kita menangkap bahwa memang memang harus ada pihak-pihak yang memang bersuara kritis ini. Seperti itu. Karena kenapa? Kezaliman itu ada bukan karena kuatnya orang-orang zalim, tapi diamnya orang-orang yang tahu kalau itu benar gitu. Jadi makanya luar biasa di sini kita suarakan terus ketidakadilan dan juga kemungkaran. Semoga Allah bersama kita selalu untuk memperjuangkan kebenaran dalam hal ini, khususnya saudara kita, guru kita, Gus Nur dan Pak Bambang Tri. Semoga kita ditolong Allah selalu. Semoga Gus Nur dan keluarganya dan Pak Bambang diberi ketabahan, kesabaran. Insya Allah Allah akan menunjukkan kekuasaannya gitu. Dan ingat, memang mungkin nanti bisa jadi kebenaran itu akan tegak bukan oleh kita, karena Allah menjanjikan kebenaran itu tegak, bukan pengusung kebenaran itu. Jadi pengusung kebenaran bisa siapa aja, tapi tegaknya itu pasti. Dan sungguh beruntung kalau kita ada di barisan itu. Terima kasih saya diajak di sini oleh Bang Egy, Bang Refli dan Mas Ahmad dan Kong semuanya. Demikian dari saya singkatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panitia tolong nanti siapkan meme. Quote-nya ya, kebenaran keadilan itu pasti tegak, bukan pengusungnya, tapi mudah-mudahan kita termasuk pengusungnya. Nanti Bang Aziz Anwar, ini spesial nih kita ambil dari pernyataan beliau yang terakhir. Baik, sekarang Bang Egy Sujana, dan memang sudah kita ketahui. Bang Mahmud mau menyampaikan? Oh tidak. Jadi kita sudah 2 kali ke Majelis Ulama Indonesia, respon terakhir juga sudah kita ketahui dari statement Bang Egy Sujana, tapi sebagai tim yang paling senior, mohon Bang Egy untuk menyampaikan pandangan-pandangannya, dan nanti setelah ini ada session yang sifatnya terpisah, nanti bisa dilanjut, silakan untuk wawancara di sini dengan sesama, ada YouTuber semua ini di sini ya.
Ya, kepada Bang Egy tolong disampaikan pandangan-pandangan hukum dari tim kuasa hukum. Dan memang kita ada 2 tim, Bang. Tim di Jakarta kita, tim yang di Solo. Memang Pak Taufik hanya koordinator, tidak masuk menjadi tim penerima kuasa. Tapi insya Allah nanti Pak Taufik siap untuk menjadi tim ahli. Dan memang kita berbagi tugas, ada yang menjadi tim ahli, ada yang memberikan dukungan opini. Nah, kita yang ada yang di lapangan. Nah, kalau kita di seluruh lini ya, di lapangan iya, di media juga iya. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Bang Egy Sujana dipersilahkan. Terima kasih Adinda Ahmad Khosinuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Saudara-saudara, konstruksi hukumnya dari peristiwa ini harus dibangun dari sumber nilai yang utama, yaitu Al-Quran. Tentang mubahalah itu ada diatur dalam surat Ali Imran ayat 61. Begitu Pak Bialdi, supaya kita mengerti dengan secara substansinya. Nah, di dalam perintah Al-Quran Ali Imran ayat 61 adalah satu peristiwa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW mengadakan mubahalah, dan yang ditantang mubahalahnya tidak datang. Tapi ini diabadikan di Al-Quran sebagai satu referensi. Nah, Gus Nur mengadakan mubahalah karena ditantang oleh keadaan yang diucap oleh Bambang Tri, di mana sangat jelas Bambang Tri mengatakan apabila Jokowi memiliki ijazah asli, ya, maka tembak kepala saya. Logika bahasanya sangat jelas bahwa itu menandakan Bambang Tri yakin Jokowi tidak punya yang asli. Nah, atas dasar ini Gus Nur ingin meyakinkan dirinya sendiri, kita semua rakyat, dan siapapun yang melakukan satu investigasinya, karena tidak ada yang bisa dikonfirmasi omongannya Bambang Tri kecuali dengan mubahalah. Nah, oleh karena itu mubahalah adalah ajaran Islam, itu penting. Yang kedua, konstruk hukumnya secara Undang-Undang Dasar 45, yaitu bahwa pasal 29 ayat 2 menyatakan dengan amat sangat jelas, negara menjamin warga negaranya untuk menjalankan keyakinan agamanya. Negara menjamin. Negara dalam hal ini, pemerintah dalam hal ini, kepolisian dan kejaksaan. Jadi polisi dan jaksa di bawah langsung presiden. Jadi ini nanti tata negaranya sudah dijelaskan tadi. Maka sangat syarat kepentingan politik. Kalau tadi Andinda Revi bilang meminta polisi jangan bebas dari politik, nggak bisa. Orang dia anak buahnya presiden. Presiden hasil produk politik lewat gabungan partai atau partai yang mengusungnya. Yang tersandera sekarang dengan 20%. Bertentangan pula dengan pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Nah, Babe Aldo, siapapun, Ahmad, dan kita semua yang mau berkenan jadi presiden terhalang oleh 20%. Jadi sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Tapi MK menutup mata ini semua, nggak melihat satu fakta. Nah, oleh karena itu, pertentangan secara hukum dalam pengertian undang-undang itu menjadikan satu
kondisi objektif untuk kita berpikir secara keras bahwa di negeri ini justru Makstat, negara kekuasaan, bukan Rekstad, bukan negara hukum. Itu mengkonfirmasi keadaan itu. Sehingga dua nilai besar, satu Al-Quran, dua Undang-Undang Dasar 45, dikriminalisasi. Jadi teman-teman tadi masih melihat yang dikriminalisasi Gus Nur dan Bambang Trinya. Saya lebih melihat lebih mendalam, yang dikriminalisasi adalah Al-Quran. Ali Imran ayat 61 itu menyatakan boleh mubahalah, bahkan sebagai contoh yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, kok ditangkap? Bagaimana menjalankan Al-Quran, kok ditangkap? Kok diadili sekarang ini? Itu kan satu back mind-nya itu di bawah otak belakang itu memang karena benci kepada nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran itu. Itulah kebencian yang sesungguhnya. Bukan yang sara. Sara itu yang diterangkan Adinda Refli itu udah sangat cerdas. Tapi dalam versi saya, sara itu given. Dia karunia dari Allah. Refli orang Palembang. Saya Sunda. Apa kamu minta jadi orang Palembang? Kan enggak. Apa Aldo minta? Jadi orang apa? Arab kok. Ada Jawa, ada Manado, ada Arab. Apa Oji Dodi minta orang Tegal? Ajis orang mana Ajis? Indonesia. Oh. Tapi saya mau tukarnya sekapnya saya. Apa bang tukar kuota 5 giga aja. Jadi mengkonfirmasi betapa ngaconya cara mereka berpikir dan bertindak. Orang given kok dijadikan sumber konflik? Nggak bisa. Bahkan konstruk Al-Quran menyatakan dalam surat Al-Hujarat ayat 13 bahwa aku ciptakan suku-suku, berbangsa-bangsa, berbagai macam bahasa. Itu untuk kamu ta'aruf, saling kenal. Bukan untuk konflik. Mereka meramu dalam konteks undang-undang dijadikan sumber konflik. Di sini basis kekeliruan dalam berpikir. Maka oleh karena itu saya ingatkanlah kepada Kapolri, Anda punya perkap nomor 8 tahun 2021 dengan restorasi justice. Keren itu ya istilahnya. Iya, restorasi keadilan. Kenapa ini nggak ditempuh? Kenapa anak buah Anda mengiming-iming Gus Nur supaya datang dan tidak ditangkap, tapi setelah datang ditangkap, ditahan. Dan sekarang diadili tanpa proses yang dimaksud oleh KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Semua dilanggar. Ini udah satu cacat hukum di dalam konteks penegakannya. Nah kemudian di dalam konteks kontennya yang dipersoalkan adalah mubahalah. Benar kata Babe Aldo tadi, nggak mungkin nggak ada kaitannya dengan ijazah palsu, nggak mungkin. Dari mana? Amat blow on kalau kita tidak mengkaitkan, karena dia ditangkap kan karena mubahalah. Mubahalah isinya apa? Tentang ijazah palsu. Di situ korelasinya. Jadi tidak diragukan lagi sebagai satu kajian yang sangat serius secara ilmu hukum, bahwa di sini tidak pakai pendekatan ilmu hukum, tapi kumaha aing we cek Sunda mah. Gimana gue aja deh, lu mau apa lu? Sakarku. Ya, Jawanya begitu. Nah, jadi ini berbahaya di dalam konteks penegakan hukum. Selanjutnya, konstruksi hukum berikutnya adalah sudah masuk kepada kejaksaan. Kejaksaan punya wilayahnya sendiri yang dimaksud dengan dakwaan. Setelah penyelidikan dan penyidikan, masuk ke kejaksaan menjadi dakwaan dan tuntutan. Maka harus diingat ada pasal 143 KUHP yang menerangkan tentang detailnya, lengkapnya, cermatnya, tidak obskur libelnya dakwaan yang harus dibuat oleh jaksa. Pertanyaan serius saya, bagaimana jaksa bisa menerangkan
ada cukup alat bukti yang diberikan oleh polisi tentang mubahalah. Di sudut mana dipandang Gus Nur ini menista agama? Makanya kami datang ke MUI kemarin 2 kali untuk menanyakan, karena konfirmasi dari Gus Nur, dia ditahan, dia sampai bisa seperti ini karena ada keterangan ahli agama dari MUI. Nah, saya mau datangin MUI, bukan mau, sudah saya datangin 2 kali, tapi dia tidak menerima di sana, ya, karena nggak ada orang, masa ngantor nggak ada orang, saya bingung juga itu melayani rakyat bagaimana. Itu menyatakan adanya pelanggaran hukum. Nah, itulah penistaan agama namanya. Nah, saya mau tanya, siapa orangnya itu gitu? Siapa orangnya itu? Nah, maka dengan demikian, saudara-saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini, 3 konstruk hukum itu sangat bermasalah, dan saya senang ini masuk ke pengadilan, saya bisa bertarung secara intelektual hukum dengan polisi dan jaksa, bagaimana nanti Anda bisa harus menampilkan ijazah aslinya dari Jokowi. Nah, jadi kemarin kenapa kita cabut di tingkat perdata, supaya nggak fitnah, kita tidak kuat. Kenapa nggak kuat? Karena beban pembuktian ada pada Bambang Tri dan kita sebagai lawyernya untuk membuktikan, karena Bambang Tri yang menuduh. Maka siapa yang menuduh dia harus membuktikan, gitu, Bung Refli. Jadi kalau kita paksakan, mengingat tahun lalu pernah saya juga gugat Jokowi, dengan mudah dikalahkan oleh pengadilan dengan jawaban tidak berwenang. Itu. Nah, traumatik itulah membuat kita cabut dengan counter attack. Itu sebenarnya harus dipaham sebagai counter attack, karena resonansinya justru membangkitkan rakyat. Paling tidak Pak Mudrik, ya, yang di Solo dan nanti akan diadilinya juga di Solo, itu menyurati MPR, DPR, DPD untuk memanggil presiden. Nah, itu satu hikmah. Nah, hikmah yang keduanya lagi, sekarang masuk ke koridor pidana, maka beban pembuktian ada pada jaksa dan polisi. Gitu. Nah, di situ enaknya kita bisa melawan, karena waktu Bambang Tri kita nggak sanggup. Kenapa? Karena nggak bisa mendatangkan Bambang Tri dan saksi-saksi serta akses lainnya ada pada mereka. Minta penangguhan aja nggak bisa. Nah, maka kita sabar, lihat situasi itu, maka kita sekarang sudah masuk pidana. Saya senang sekali Anda harus buktikan, karena seperti Babe Aldo logika yang sederhana tadi, ditanya SIM, kenapa kamu kasih liatin foto yang tidak ada kaitannya dengan SIM? Itu kan satu kondisi objektif yang nggak benar gitu loh. Anda ditanya ijazahnya, Anda tunjukkan reuni-reuni dengan para teman-teman yang dulu. Secara ilmu hukum, keterangan siapapun, bahkan rektor UGM sekalipun, tidak punya nilai hukum. Karena tidak dikonfirmasi di pengadilan. Kalau di pengadilan disumpah. Kalau ada sumpahnya palsu, kena 7 tahun. Jadi kalau di medsos menjelaskan sih, siapa yang mau persoalkan kalaupun salah. Gitu. Ini pentingnya konstruk hukum, harusnya di pengadilan, baru punya nilai hukum. Nah, maka dalam konteks nanti di peristiwa pidana ini, saya minta polisi juga sudah masuk kepada kejaksaan, harus menampilkan ijazah aslinya Jokowi. Itu harus. Dan harus dibarengi hasil lab krim dari Mabes Polri, digital forensiknya itu, untuk bisa membuktikan bahwa ini ijazah aslinya. Karena tuduhan Bambang Tri ini palsu. Nah, kan harus dibantah dengan ini asli. Selama itu belum tertampilkan yang asli, maka asumsi hukum dan logika hukum yang cerdas dan sehat bahwa hari ini harus dinyatakan ijazah Jokowinya palsu. Karena belum muncul yang asli. Dan selamanya akan begitu. Sebelum dimunculkan yang asli, tetaplah yang benar adalah Bambang Tri. Maka dikonfirmasi melalui mubahalah,
Tunggu, laknat Allah akan menimpa siapa yang berdusta. Kita tunggu. Nah, pendusta ini diatur oleh Allah di dalam surat Al-Maun, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Mereka yang menghardik anak miskin atau anak yatim, tidak beri makan, sholatnya lalai, dan tidak membantu. Nah, kita lihat ini pendusta. Tidak membantu dalam konteks penegakan hukum. Kok jadi ribut begini se-Indonesia? Bahkan mungkin internasional kalau diperbincangkan. Cuma, saya ulangi lagi, cuma kita minta konfirmasi ijazah aslinya mana, kok nggak dikasih sampai sekarang tidak dikasih. Karena Anda tidak membantu ini. Ini pendusta agama. Ya. Tidak mengkondisikan agama Islam itu tegak dengan baik. Nah, oleh karena itulah di dalam kesempatan yang berbahagia ini, nanti pada levelnya di kejaksaan, saya tetap ajukan deponering demi persatuan Indonesia. Kalau nggak terbelah gitu nih, Bos, sangat terbelah dan mengganggu sila ketiga persatuan Indonesia. Nggak mungkin nggak terjadi, pasti terjadi kisruh dan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Jadi pertanyaan serius saya, apakah Jokowi mengkondisikan supaya tidak terjadi persatuan Indonesia atau bagaimana? Kalau dia berpikir sebagai kepala negara, negarawan, harusnya berpikir untuk persatuan Indonesia. Apa susahnya? Apa susahnya Anda sebagai presiden yang dituduh ijazahnya palsu, kenapa tidak bawa yang asli? Kenapa? Sampai di sini kan harusnya dijawab dengan tegas dan jelas. Bukan dengan podcast sana sini, konfirmasi sana, kumpulin alumni. Itu tidak kredibel, itu memalukan Refli juga. Alumni kok begitu gitu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, di dalam kesempatan ini sangat jelas pesan moral dari kita. Kita tidak ingin ada perpecahan Indonesia. Kita minta RJ ditegakkan. Kalau udah lewat karena bukan lagi wilayah polisi, kita minta Kejaksaan Agung, terutama Jaksa Agung, lakukan deponering. Itu waktu ingat deponering yang terakhir yang saya ingat adalah kasus KPK, Bibit, Abraham Samad. Urusan begitu aja di deponering. Kok ini urusan agama, kriminalisasi pada Al-Quran, kok kalian tidak deponering? Nah, kalaupun kalian tidak mau juga, gak apa-apa. Kita malah senang, terbuktilah bahwa ijazah Jokowi palsu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga perlu informasikan selain apa yang disampaikan abang kita, Bang Egy Sujana, telah berusaha untuk menyampaikan proses restoratif justice. Di awal ketika kami mengajukan gugatan juga kita sudah minta agar kasus pidana ini sementara ditangguhkan sampai proses gugatan perdata itu memperoleh keputusan hukum yang bersifat inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Kenapa? Mengingat ada Perma nomor 1 tahun 1956 yang mengatur jika ada perkara yang berkaitan dengan hak keperdataan beririsan dengan perkara pidana, maka perkara pidananya ditangguhkan sampai menunggu putusan yang inkrah dari perkara perdatanya. Dan kita juga sudah jelaskan, ada perkara perdata tentang hak keperdataan, hak atas keaslian ijazah, apakah benar ijazah itu milik Saudara Joko Widodo atau seperti klaim yang dilakukan oleh Bambang Tri bahwa ijazah Saudara Joko Widodo itu sebenarnya milik Joko Wahyudi dan ijazah UGM Joko Widodo itu sebenarnya tidak benar. Nah, itu kan terkait konflik hak keperdataan. Namun sayang ketika gugatan diajukan sudah ada nomor perkara, sudah sidang sekali, dan dalam sidang perdana itu Presiden tidak menggunakan kesempatan emas untuk menunjukkan ijazah aslinya, namun malah kasus klien kami, Gus Nur dan Bambang Tri justru ditangkap dan ditahan di Bareskrim. Alhamdulillah hadir di tengah kita Bang Novel Bamukmin. Nah ini, tapi tidak dalam kapasitas cawapres hari ini ya, karena sudah digembar-gemborkan juga cawapres, gak tahu capresnya siapa saya tidak tahu, pokoknya pengen jadi cawapres. Nah hari ini Bang Novel juga bagian dari tim kuasa hukum Gus Nur dan Bambang Tri.
Kepada Bang Novel Bangmuk ini kami persilahkan untuk menyampaikan pandangannya. Ya. Sebelumnya Bang Aziz silahkan kalau ingin menambahkan. Ya, saya mengingatkan juga di sini, kami di sini sebagai rakyat Indonesia menagih ya janji dari Pak Presiden kita pada Sabtu 11 Desember 2021 yang lalu. Pak Presiden mengatakan bahwa harus ada langkah persuasif, ya, tidak boleh lagi ada kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Nah, jadi itu disampaikan pada hari peringatan Hari HAM Internasional. Artinya saya mungkin boleh usul gitu ya, kita kirim surat aja nih ke Pak Presiden, kita minta bahwa Presiden ini anak buahnya di bawahnya harus patuh dong sama Pak Presiden gitu kan. Di sini Pak Presiden menyadari ada kegelisahan dan kekhawatiran masyarakat terhadap kebebasan berpendapat. Nah, yang dilakukan oleh saudara kita, guru kita ini Gus Nur dan Pak Bambang itu kan di podcast itu kan dalam rangka menyampaikan pendapat gitu kan. Dan maksud saya di sini harusnya disikapi dengan cara-cara yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Bang Egy. Ilmiah gitu loh. Kita berbantah-bantahan, berdiskusi itu biasa gitu loh. Tapi kalau sudah menggunakan instrumen-instrumen ya yang dimiliki oleh kekuasaan, ini namanya membungkam gitu loh. Nah, makanya kita di sini menagih janji Pak Presiden dan kita mengingatkan kepada pihak jaksa karena saat ini sudah di jaksa berkasnya untuk patuh kepada Pak Presiden Joko Widodo atas perintah beliau ini. Di sini saudara Baik Nuril ini diberikan pengampunan loh di sini oleh Pak Presiden waktu itu memerintahkan Kapolri. Nah, jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang memang kontraproduktif dengan perintah Pak Presiden saat ini. Demikian, silakan Ustadz Novel Mukmin. Minta maaf, itu tadi Bang Haji bilang itu yang menyatakan Pak Jokowi gitu kan? Iya. Betul. Ya. Diragukan ya? Enggak gini, maksud saya masih mau minta Pak Jokowi begitu gitu. Itu serius Bang Haji. Terkadang kita itu kalau ada pepatah Indonesia nih, sekali lancung ke ujian, seumur hidup tak dipercaya. Ya, jadi ada juga yang bilang begini Bang Aziz, udah cukup aja sekali gue ditipu gitu, jangan 2 kali gitu. Nah kira-kira Pak Jokowi ngomongnya begitu, masih mau minta gitu nih. Itu aja. Ya soalnya yang ngomong Pak Jokowi gitu. Ya, saya sih berharap Pak Jokowi bisa. Cuman kayaknya mau Pak Jokowi masalahnya Bang. Bukan, tadi yang saya minta Babe. Saya minta tadi bawahannya ikut sama arahan itu gitu. Ngomongnya pakai teks atau nggak pakai teks? Nggak, ini serius. Saya nggak merendahkan. Kadang-kadang begini. Kalau pejabat publik itu kan ada 2. Ada yang ngomong dari dalam dirinya ketika dia tidak pakai teks. Ada yang dia membacakan teks yang sudah disiapkan stafnya. Nah kadang-kadang dia nggak sadar yang dia bacakan. Kira-kira begitu. Kita sisi manusiawinya kira-kira begitu. Saya masih berhusnuzan soalnya sih. Enggak, saya minta maaf Bang Haji, soalnya pernah beliau berucap Provinsi Padang. Itu waktu nggak ada teks itu. Terus Kendari itu Sulawesi Tengah. Itu saya husnuzon Bang Haji. Serius. Kendari Sulawesi Tengah, mungkin wilayah Sulawesi Tengah akan diperluas sampai ke Kendari. Iya. Provinsi Padang diperkecil. Atau iya jadi begitu. Ya, Bang Aziz silakan klarifikasi sebelum Bang Novel. Ya, tadi sebenarnya kita menggunakan instrumen yang ada. Jadi memang kita kan di sini menggunakan instrumen hukum gitu kan. Dan tadi ada perintah presiden tadi, kita minta jaksa konsisten untuk melaksanakan perintah atasannya tadi. Itu aja jadi. Masalah ada ketidakkonsistenan itu mungkin objek Babe Aldo aja nanti. Oke, silakan. Bib Novel. Ini harus siap-siap nih, biasanya kayak tablik akbar ini. Pas nih malam jadwal tablik akbar lagi kosong. Kemana keliling mulu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim wa balagha rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati pejuang muda kita, sastrawan politik luar biasa, pejuang kita, mujahid kita nih, yang boleh dikatakan gak pernah lelah untuk berjuang membela kebenaran, terutama kebenaran di jalan dinullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi langkah pengacara muda kita, advokat kita Ahmad Hosinuddin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, diberkahi rezekinya, dibahagiakan rumah tangganya, dan segala hajatnya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga alhamdulillah di tengah-tengah kita, senior kita, ada Profesor Dr. Egy Sujana. Begitu juga ada Dr. Refli Harun, luar biasa pejuang media kita, pakar hukum kita. Begitu juga ada Babi Aldo, dan tak lupa jubir utama daripada imam besar kita, Bang Ajis Januar. Begitu juga ada luar biasa nih orang tua kita nih, senior kita yang biasa dipanggil Engkong Mahmud. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini senantiasa selalu mendapat ridho, rahmat, ampunan dan berkahnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan oleh Bang Ajis, juga dari tadi Bang Egy Sujana, ini adalah merupakan yang realistis, yang harus didengar, karena semuanya berdasarkan daripada konsep konstitusi yang ada, bahkan penerapan konstitusi yang ada. Konstitusi ini harus saling sama-sama kita hargai. Kita menghargai konstitusi mereka, kita jalanin konstitusi mereka. Bahkan insya Allah dalam apa yang kita perjuangkan, insya Allah kita tidak pernah menabrak konstitusi. Dan kita tahu, dan kita paham, dan kita jalani, kita akan taat konstitusi selama konstitusi itu tidak berseberangan dengan ayat-ayat suci, saudara. Takbir. Ini menjadi pegangan kita. Silahkan Anda benar-benar mau ekspresikan, mau perjuangkan apa yang kita perjuangkan, kebenaran. Tapi jangan pernah menabrak daripada konstitusi. Apalagi menabrak daripada ayat-ayat suci. Yang kita lihat apa yang dijalani oleh Gus Nur, begitu juga dengan Bambang Tri, nggak ada menyimpang dari konstitusi, apalagi ayat-ayat suci. Yang dikedepankan oleh Gus Nur dan Bambang Tri menegakkan kebenaran. Karena kebenaran itulah yang kita memang dituntut sebagai orang beriman. Dan kita insya Allah mudah-mudahan bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, yang insya Allah mudah-mudahan kejujuran dan kebenaran itu akan memenangkan perjuangan kita, saudara. Takbir. Ini pegangan modal kita, biar kita paham, kita tahu, kita bukan sembarangan menegakkan hukum. Kita mempunyai beban moral, dua beban moral. Beban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintahnya berupa ayat-ayat suci. Begitu juga kita beban moral, betul-betul kita menjaga, yaitu konstitusi yang ada. Insya Allah kita taat prosedur. Apa yang kita perjuangkan nggak menyimpang daripada ayat-ayat konstitusi. Nah, ayat-ayat konstitusi ini ada mempunyai induknya, saudara. Pancasila itu ayat-ayat konstitusi. Ayat-ayat konstitusi itu, saudara, sejalan dengan ayat-ayat suci. Di mana Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu sejalan dengan apapun yang ada kita perjuangkan, termasuk Gus Nur. Memang ada daripada ruang lingkupnya Indonesia ini dilindungi oleh ayat-ayat konstitusi, begitu juga Undang-Undang Dasar pasal 29.
Apa yang kita jalanin ini kok tahu-tahu nggak kelar-kelar dikriminalisasi? Ulama kita, pejuang kita, mujahid kita bukan orang bego, saudara. Mereka berpendidikan, ada profesor, doktor di sini, ada pakar hukum di sini. Kok kita jadi pesakitan, saudara? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Silahkan berpolitik-politik yang sehat, saudara. Jangan politik yang zalim, kriminalisasi. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul secara konstitusi kita bisa jadi mainan mereka. Bisa menjadi pesakitan mereka, sudah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala beri pembalasan yang lain, sudah. Indonesia dirongrong terus dengan musibah, malapetaka, bencana. Kenapa? Rintihan orang-orang menegakkan ayat-ayat konstitusi, menegakkan ayat-ayat suci, saudara. Mereka zalimin, mereka kriminalisasi, saudara. Dan ini nggak pernah ada terjadi sebelum di zaman rezim-rezim sebelumnya, saudara. Jadi betul-betul kita prihatin saat ini, saudara. Kok justru yang bermasalah, saudara, itu mana? Kita mau lihat, saudara, kenyataannya, kebenarannya. Ijazah mana ijazah? Ijazah mana ijazah? Itu doang. Kalau ijazah ada kelar, saudara. Nggak lama-lama nggak berbalut-balut begini, saudara. Nggak makan korban. Kita nggak jadi pesakitan. Kok kita menegakkan kebenaran jadi pesakitan, saudara? Ini yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, saudara. Di mana nilai kemanusiaannya, saudara? Di mana nilai keadilannya, saudara? Di mana nilai unsur-unsur ketuhanan, saudara? Katanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini udah nggak beradab, saudara. Keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Harusnya tahu, paham, udah hatam. Penyelenggara negara, pimpinan-pimpinan tertinggi seharusnya sudah lolos penataran daripada kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul? Ini yang kita junjung tinggi. Keadilan itu keadilan itu Allah Subhanahu wa ta'ala memang perintahkan kepada kita. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kita untuk berbuat adil dan berbuat baik. Adil nggak cukup, saudara, tapi kita harus faktorkan baik. Baik secara apa? Baik secara akhlak. Kalau keadilan juga nggak secara akhlak, saudara, itu akan menyakiti. Bagaimana keadilan ini kita jalankan dan juga bagaimana kita bisa berbuat adil, berbuat baik dalam keadilan, saudara. Nah, saudara, seharusnya ini menjadi pelajaran buat kita. Sudah lama kita menjadi pesakitan. Kalau Allah berikan balasan nggak tanggung-tanggung, saudara. Institusi, saudara, ternyata institusi dipenuhi oleh oknum-oknum yang bobrok, saudara. Betul? Luar biasa. Kita nggak pernah bisa melakukan perlawanan secara frontal. Tapi Allah tunjukkan bagaimana institusi itu dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, saudara. Bayangkan seorang polisinya polisi, saudara. Kok bisa seperti itu, saudara? Hati-hati, saudara. Kenapa? Karena mereka mempermainkan hamba Allah yang taat kepada konstitusi, yang taat kepada ayat-ayat suci, saudara. Hati-hati. Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara, memang kadang-kadang di dunia ini Allah nggak perlukan, Allah belum turunkan balasan langsung kepada kita. Akan tetapi di akhirat itu sudah pasti. Hati-hati. Orang-orang terzalimin ini, saudara, nggak ada, yaitu daripada hijabnya, sudah nggak ditutup. Mereka orang terzalimin merintih, dan ini didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah mereka merintih, saudara, Allah dengar, Allah akan memberikan pembalasan. Nah, ini sebagai renungan buat kita. Kenapa musibah, malapetaka, bencana silih berganti, yaitu menimpa negara kita. Nggak selesai-selesai kriminalisasi sama ulama. Saudara, musibah itu pasti, musibah itu umum. Ada musibah sebabnya manusia yang berbuat secara langsung. Ada juga musibah disebabkan manusia berbuat secara tidak langsung. Ini renungan buat kita. Ini akhir tahun muhasabah buat kita. Sayyidina Umar katakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab di yaumul kiamah nanti. Nah, kita renungin diri kita, introspeksi diri kita, saudara. Di akhir tahun, saudara, kapan lagi kesempatan momentum akhir tahun? Musibah di depan kita itu adalah introspeksi buat diri kita, peringatan buat diri kita.
Allah berfirman, "Dhahara fasada fil bari wal bahri bima kasabat aydinas." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah manusia itu sendiri. Boleh kita lihat saudara, manusia hakikatnya membangun tapi ternyata merusak. Kita lihat pembangunan di mana-mana saudara, tapi itu saudara hakikatnya merusak. Pembangunan di mana-mana akhirnya lahan-lahan kosong ditutupi oleh bangunan. Akhirnya air nggak bisa menyerap ke bumi, saudara. Akhirnya banjir di mana-mana. Terjadi pembangunan gedung di mana-mana, bertingkat di mana-mana, gedung kaca di mana-mana. Ketika matahari memancarkan sinarnya, saudara, akhirnya matahari itu memantul kembali menghantam daripada lapisan ozon. Lapisan ozon rusak, terjadi global warming. Itu ulah tangan manusia sendiri. Dan banyak contohnya. Dan ada satu dari ulah manusia yang tidak secara langsung yaitu menghadirkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidaklah Allah timpakan musibah malapetaka, bencana kepada suatu kampung, kepada suatu penduduk yang mana penduduknya telah zalim. Gara-gara mereka zalim, saudara. Gara-gara mereka berbuat kebatilan, berbuat kedurjanaan. Ketika Allah murka, saudara, Allah nggak timpakan orang yang berbuat zalim saja. Ini peringatan buat kita. Dan Allah berfirman, wattaqu fitnatal ladzi la tusibanna ladzi dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Jagalah diri kamu daripada fitnah, musibah, malapetaka, bencana yang tidak saja ditimpakan orang-orang yang khusus zalim di antara kamu. Gara-gara mereka zalim, saudara, pejabatnya zalim, pemimpinnya zalim, penguasanya zalim, saudara. Begitu Allah murka, bukan mereka saja yang Allah timpakan. Semuanya rata. Ketika Allah murka, semuanya Allah nggak pilih kasih. Allah nggak pandang bulu, nggak pandang masjid atau gereja, kiai atau pendeta, anak-anak atau dewasa, pria atau wanita, habis. Lihat Cianjur, saudara. Lihat tsunami, saudara. Di Aceh bagaimana itu sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan murka. Nah, sebagai penutup, saudara, Polri juga telah menurunkan daripada instruksi daripada Kapolri berupa restoratif justice. Itu juga harus dikedepankan. Yang pertamanya juga kita harus menjunjung tinggi praduga tak bersalah. Ini harus dikedepankan. Dan ini harus betul-betul dijalankan. Kok cepat banget urusan Gus Nur, saudara, yang akan mengungkap daripada yang namanya mengungkap, saudara, akan dibeberkan. Kita juga menunggu hasil, benar atau tidak. Itu doang sebenarnya, saudara. Kalau memang benar ada ijazahnya, ya sudah, saudara, selesai. Permasalahan nggak berlarut-larut. Justru yang kita cari nggak selesai. Justru yang benar-benar ingin mengungkap kebenaran ini menjadi pesakitan, dikriminalisasi. Nah, ini kita khawatirkan dan ini kita prihatinkan, saudara. Ayo dong kedepankan praduga tak bersalah, kedepankan restoratif justice sesuai instruksi daripada Kapolri Februari tahun 2021 itu. Untuk kita bisa mengedepankan restoratif justice. Jangan sampai semuanya asal laporan kita langsung cepat gercep, saudara, langsung diproses. Sementara kita luar biasa sungsang sumbel daripada melaporkan daripada oknum-oknum penyelenggara negara, termasuk menteri agamanya, saudara, termasuk orang-orang, saudara, yang saat ini luar biasa banyak melakukan tokoh-tokoh daripada kelompok-kelompok pembela aliran sesat. Mereka sulit Indonesia ini seperti kebal hukum. Pemimpin-pemimpin penguasa ini kebal hukum. Sudah Indonesia ini menjadi surga buat penista agama, bahkan menjadi darurat penista agama. Ini yang kita khawatirkan. Justru kita orang-orang yang betul ulama, saudara, pejuang-pejuang aktivis itu sejatinya oposisi, saudara. Harus dihormati sebagai oposisi. Ulama harusnya memang mengkritisi, bukan justru menjadi yang di dalam. Ulama yang sejati mengkontrol, saudara. Jangan sampai dikriminalisasi para pejuang, para ustadz, para dai, saudara. Jangan dikriminalisasi. Hargai profesi mereka. Jangan juga ya itu untuk kita lupa kepada jas merah, tapi kita juga utamakan kepada jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Jasa ulama 350 tahun berjuang melawan penjajahan. Tapi ketika merdeka sekarang, ulama jadi pesakitan. Negara apa ini, saudara? Ini yang kita prihatin, saudara. Nah, mudah-mudahan dikedepankan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita, pejuang-pejuang kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan buat Bang Haji Munarman
Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Farid Okba, Zain Anaja, Hanung Alhamad dan lain-lain sebagainya saudara yang mereka diproses hukum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan, kesabaran yang insya Allah mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah bosan-bosan membela mereka, jangan pernah saudara lelah untuk mereka. Kalau mereka saudara para pembela penista agama, pendukung komunis, mereka enggak pernah lelah. Kalau mereka berani mati demi setan saudara, insya Allah kita umat Islam, pengacara, advokat lebih berani mati lagi ketimbang mereka saudara. Takbir. Shallu ala Muhammad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Novel, Bang Mukmin yang telah memberikan tausiah kepada kita semua dan memberikan pandangan-pandangan hukum terutama terkait dengan azas praduga tak bersalah dan restoratif justice yang semestinya didengar, tapi ya kita tidak tahu apa yang terjadi. Baik, untuk menutup acara ini kita berikan kesempatan kepada senior kita yang pertama, kepada Kandra Refli Harun untuk bisa menyampaikan closing statement. Yusuf, kemudian Bang Egy Sujana. Kepada Kandra Refli Harun dipersilakan. Ya, sedikit saja ya. Kita kan bukan tidak paham ya bahwa masalah itu ada normatifnya, ada yang realitas politiknya. Itu kita paham. Tetapi memang ketika kita mau menegakkan hukum, maka kita berharap pemerintah, penguasa, aparat penegak hukum itu konsisten. Nah, walaupun barangkali orang mengatakan hari gini minta konsistensi, tetapi kita selalu berharap. Karena tujuan kita memang menegakkan norma negara hukum. Tujuan kita negara itu melindungi segenap bangsa. Walaupun itu unfinished project, sampai sekarang tidak gampang, tidak mudah direalisasikan, tapi kita senantiasa berharap. Jadi kita menjadi bagian dari anak bangsa yang sesungguhnya tetap optimistis, ya. Kalau tidak hari ini mungkin besok, mungkin besoknya. Kalau tidak tahun ini mungkin 2023, mungkin 2024 kita akan mengalami kehidupan yang jauh lebih baik. Itu satu ya. Soal yang terkait dengan yang jelas ya, soal ijazah. Kemudian soal yang terkait dengan pengadilan ya. Saya sekali lagi menghimbau, selesaikan dalam koridor hukum yang seluruh-seluruhnya. Jadi seluruh-seluruhnya itu hukum tidak ditegakkan untuk kekuasaan, tapi hukum ditegakkan dengan rohnya, itu keadilan. Ya. Dan saya mencatat satu lagi, alasan untuk menahan dan menangkap. Jadi yang namanya hukum pidana itu adalah hukum yang keras. Jadi dia harusnya the last resort, harus menjadi jalan terakhir. Kalau ultimum remedium, kalau seandainya terhadap koruptor ditangkap, ditahan, is okay, ya. Kepada seorang pembunuh ditangkap dan ditahan, is okay. Tapi orang yang menyampaikan pendapat, lalu kita tidak setuju, ditangkap dan ditahan, maka saya mengatakan negara itu kebangetan. Jadi negara itu betul-betul tidak menghargai demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, mudah-mudahan ini menyadarkan ya. Kalau tidak saat ini, mungkin kekuasaan berikutnya akan lebih aware. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, ada 3 tahap berpikir, 1 persepsi, 2 kesadaran, 3 pentaatan. Apa yang kami sampaikan, mulai dari Babe Aldo, Refli Harun, saya, Pak Ahmad, kemudian Ajis, dan Novel, itu semuanya adalah membangun persepsi. Insya Allah yang diharapkan dari persepsinya adalah muncul kesadaran bersama. Karena persepsi kita semua sudah sama. Satu hal tentang ijazah ini, kasus case close, kalau istilah Bung Refli, atau kasus ditutup jika Jokowi dengan kesadarannya menunjukkan ijazah aslinya. Case close, tutup. Nggak ada kericuhan dan lain sebagainya. Maka apa yang kami sampaikan semua ini harus dipandang dengan sangka baik, bahwa kita ini sedang membangun persepsi.
sehingga menimbulkan kesadaran bersama dan akhirnya pentaatan bersama untuk sama-sama taat kita kepada Al-Quran, taat kepada konstitusi ya sebagai sumber nilai dalam menegakkan hukum ya, sehingga kita terjagalah Indonesia. Saya kira itu, jangan dipahami kita ini mau macam-macam mau bikin, enggak. Kita hanya membangun untuk Indonesia yang berkeadilan tadi, bermartabat, beradab, berketuhanan, dan juga kita ingin dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itulah kurang lebih, semoga jangan disalahpahami. Konpres ini betul-betul untuk bangun persepsi yang benar, kesadaran yang terukur, dan pentaatan yang dibenarkan secara Al-Quran dan juga konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tibalah kita di penghujung acara, dan terima kasih atas kehadiran Kanda dan abang-abang sekalian, juga rekan sejawat advokat, ada Bang Novel Pak Mukmin, ada Bang Mahmud, Kong Mahmud kita memanggilnya. Ada Bang Aziz Anwar, ada Bang Egy Sujana, ada Kandara Refli Harun, juga ada Babeh Aldo minus roti molennya ya. Sayang sekali pada kesempatan kali ini roti apa? Bolen ya? Rolen ya. Iya. Ini ada biaya khusus ini, ada ya endorse roti molen ya tadi ya. Rolen itu ada biaya khusus, nanti hubungi panitia ya endorse-nya ini ya. Salah datang gue. Iya. Mudah-mudahan semuanya dihitung pahala dan memang diniatkan untuk cari ridha Allah, tidak dalam konteks diniatkan yang lainnya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan mudah-mudahan semua hajat daripada abang-abang juga Kanda juga rekan sejawat advokatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga seluruh tim yang hari ini hadir ya, menyiarkan langsung. Ada tim dari Refli Harun Channel, ada Mimbartut, ada Bu Esi, ada Salwa Media Channel, ada juga Oligarki. Luar biasa, ada channel Oligarki. Juga Egy Sujana Channel dan AK Channel. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan dalam urusan membantu perjuangan ini. Dan juga Realita TV ya, yang itu punyanya Mbak Rahma Sarita, itu juga ikut menyiarkan. Mudah-mudahan semuanya juga mendapat bagian dari pahala karena ikut membantu perjuangan ini. Dan terakhir, mari kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis agar kalau ada keburukan dari majelis ini diampuni oleh Allah. Kalau ada kebaikan, mudah-mudahan mendapat tambahan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.